Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan mengulas sebuah buku non-fiksi, buku pengembangan diri yang judulnya The Obstacle is the Way dari Ryan Holiday. Gimana menurutku soal buku ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Aku sudah pernah membaca buku Ryan Holiday sebelumnya. Judul bukunya adalah Ego is the Enemy. Terus aku penasaran juga sih sama buku-buku yang lain. Tapi aku ngerasa nggak terlalu urgent untuk segera membaca buku yang lain. Sampai akhirnya di bulan Desember itu kayaknya aku udah butuh bacaan soal bagaimana sih menyikapi setiap permasalahan yang kita temui gitu. Dan kayaknya The Obstacle is the Way ini adalah buku yang cocok. Terus aku beli aja sih di Kindle The Obstacle is the Way. Jadi aku langsung baca di bulan Desember dan menyelesaikannya di bulan Februari. Buku ini sebenarnya tentang apa sih? Jadi kalau penulisnya sendiri bilang buku ini tuh tentang framework atau cara berpikir kita yang akan berubah gitu dalam menyikapi sebuah permasalahan. Terus juga gimana sih kita memanfaatkan sebuah situasi, sebuah permasalahan menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Jadi ada dua hal itu. Seperti biasa, Ryan Holiday itu selalu memulai dengan kisah-kisah sebelum dia menjelaskan frameworknya, menjelaskan teorinya gitu. Tapi sayangnya ini tiba-tiba udah kekurangan aja ya. Aku ngerasanya cerita-cerita yang dihadirkan gak terlalu powerful. Bahkan ada beberapa cerita yang aku ngerasa itu membosankan, terus aku kayak skip aja langsung ke teorinya. Iya, jadi kayak kurang suka aja gitu sama cerita-cerita yang dia hadirkan. Tapi ada beberapa cara berpikir yang aku bener-bener ngerasa terbantu banget dari buku ini gitu ya. Aku akan bacakan beberapa poin yang aku suka banget di buku The Obstacle is the Way ini. Setiap aku baca sekarang tuh aku selalu catat di aplikasi Notion. Jadi aku nggak perlu cari-cari halaman yang penting di sini, tapi udah terangkum. Ada satu quotes yang paling aku suka banget di buku ini. Aku akan bacakan. Just because your mind tells you that something is awful or evil or unplanned or otherwise negative doesn't mean you have to agree. Just because other people say something is hopeless or crazy or broken to pieces doesn't mean it is. We decide what story to tell ourselves or whether we will tell one at least. Dalam kehidupan tuh kita pasti kayak akan disambut oleh orang-orang yang akan menceritakan permasalahan apa yang dia akan temui. Yang akan kita temui ketika memilih jalan tertentu kayak, oh kamu milih itu, siap-siap ya nanti kayak gini. Oh nanti kamu harus siap-siap kalau misalnya nggak bisa gini-gini ya. Atau kalau dalam kasusku adalah ketika aku memutuskan untuk menikah, maka banyak orang yang bilang aku akan kehilangan mimpi, diriku sendiri, dan masa depanku. Gak sedikit yang bilang kayak gitu, dan quotes ini kayak menguatkan, bukan berarti orang bilang kayak gitu maka aku akan mengalaminya. Bukan berarti orang mengalami itu maka aku akan pasrah dan tidak memperjuangkan apa yang aku inginkan. Jadi ini salah satu quotes yang paling kuat sih menurutku. Terus yang aku suka di sini dibahas juga perspektif kegagalan itu sebenarnya gimana. Dan ternyata kalau untuk entrepreneur atau pengusaha, dia tidak akan melihat kegagalan itu sebagai permasalahan personal gitu. Jadi kayak aku gagal, aku bodoh, nggak kayak gitu. Tapi kayak lebih ngelihat oke, ini gagal. Problemnya apa? Situasinya seperti apa yang menyebabkan dia gagal di luar dari personal dia gitu. Jadi itu hal yang paling penting karena di bulan Desember itu aku juga kayak ngerasain banyak kegagalan. Sampai aku mikir, aku kayaknya butuh buku membahas tentang kegagalan deh. Tapi ternyata di sini dibahas. Terus ada satu lagi yang aku suka adalah soal kita emang nggak bisa kayak benar-benar nggak takut sama kegagalan atau benar-benar nggak takut sama permasalahan. Tapi yang harus kita lakukan ketika menemukan permasalahan adalah nge-breakdown masalah itu sehingga kita bisa tahu gimana cara mengatasinya. Jadi kayak di sini dijelaskan juga ibarat kita sedang mengerjakan soal aljabar. Meskipun aku nggak pernah ngerjain soal aljabar karena aku jurusan bahasa dulunya.
Tapi dia bilang, Ryan Holiday bilang, kalau kamu menemukan soal aljabar, kamu akan ngebedah satu persatu. Itu benar-benar ngebantu perspektifku. Itu yang aku suka. Ada beberapa yang penting, ada beberapa hal yang ngebantuku banget. Tapi ada juga hal yang aku ngerasa buku ini tuh kayak 50-50 gitu. 50% bagus, 50% kayak kurang bagus. Jadi aku agak dilema mau merekomendasikannya atau enggak. Kalau misalnya kamu ngerasa hopeless banget sama permasalahan yang kamu temukan, buku ini mungkin akan sangat membantu. Tapi kalau misalnya kayak kamu nggak lagi hopeless banget, mungkin buku ini nggak terlalu membantu. Karena banyak pesan atau nasihat yang repetitif, jadi ngebosenin banget dan kayak kurang puas aja gitu. Itu aja sih sisi yang paling aku sayangkan gitu dari buku ini. Jadi 50% bagus, 50% aku nggak yakin orang bakal betah banget baca buku ini. Terus aku sempat bahas sih satu cuplikan paragraf juga di buku The Obstacle is the Way ini tentang bagaimana kita menghadapi bos. Itu juga salah satu yang penting banget yang membantuku menghadapi berbagai macam bos yang berbeda. Aku udah bikinkan videonya, jadi tinggal klik aja videonya di atas. Oke, itu aja sih yang pengen aku bahas dari buku The Obstacle is the Way. Buku ini sayangnya kayaknya belum ada terjemahannya, jadi hanya bisa dibeli dalam bahasa Inggrisnya aja. Ada buku fisiknya, kalian bisa cari di Periplus, Kinokuniya. Tapi lebih mudah mungkin dan lebih murah juga kalau misalnya kalian baca versi e-booknya. Jadi itu ulasannya dari buku The Obstacle is the Way dari Ryan Holiday. Semoga kalian suka, dan kalau misalnya kalian butuh referensi buku-buku serupa tentang self-improvement, pengembangan diri, jangan lupa subscribe karena aku akan bagikan video-video tentang buku yang bagus untuk dibaca atau juga nggak bagus untuk dibaca di channel YouTube ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!